Salat taubat itu bagian dari salat sunnah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, apabila ada orang yang melakukan sebuah perbuatan dosa, kemudian dia berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu dia dirikan salat 2 rakaat untuk salat taubat, selanjutnya dia beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT, pasti Allah akan ampuni. Ini semua efek daripada taubat itu. Akan mendatangkan kelapangan dada yang luar biasa, ketenangan hati. Jadi taubat itu sangat indah. Coba lakukan dengan tulus. Hanya antara anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wudu, sholat 2 rakaat. Di masjid seperti ini rumahnya Allah dingin, sejuk, tenang. Sujud niat taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sholat 2 rakaat, beristighfar setelahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang melakukan satu dosa. Kemudian dia berwudu, bersuci dengan sempurna. Lalu dia sholat 2 rakaat dengan sempurna. Dia berikan hak ruku, sujud, i'tidal sampai salamnya. Kemudian dia beristighfar kepada Allah, kecuali Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Setelah itu tugas kita cuma tinggal istiqomah. Kalau tobat jangan nanggung, gitu. Ya, kalau tobat jangan nanggung, supaya tobatnya betul. Tidak tobat kejadian lagi, tobat kejadian lagi. Maka caranya, ini kata Ibnu Abbas, sertakan rahmat Allah di dalamnya. Supaya rahmat Allah itu mengiringi kesungguhan taubat kita, penyesalannya tertanam dalam jiwa, setelah itu kita merasakan perubahan. Itu poinnya. Jadi kalau ingin cepat taubat yang diterima oleh Allah, rasakan rahmat Allah hadir di dalamnya, lalu tanamkan pada diri kita, ya kan? Ya, dihidayahkan Allah yang menciptakan engkau, Allah memberikan jalan kepadamu, Allah memberikan nafas kepadamu, Allah memberikan waktu. Setelah kamu akan berpulang. Kalau bukan karena rahmat Allah, bagaimana engkau berhadapan dengan Allah saat dihisab, ya kan? Lalu kita balikan, ya Allah, engkau yang menciptakan aku, engkau yang memberikan kehidupan kepada aku, engkau yang memberikan jalan-jalan kepada aku. Sungguh dalam keadaan ini aku hambamu yang engkau maha tahu banyak berbuat maksiat, tapi aku pun menyadari betapa besar rahmatmu yang melampaui murkamu. Maka dengan semua rahmat aku mohon, ya Allah, bimbing hamba untuk bertobat, memperbaiki diri sebelum berpulang kepadamu. Nah, kalimat-kalimat itu dalam. Itu poin yang pertama, ya. Jadi singkatnya itu, jika ingin bertobat jangan nanggung, sertakan rahmat Allah di dalamnya, sehingga membuat kita lebih serius dan lebih kemudian merasa ya dalam jiwa kita untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, ada poin anugerah. Ya, orang-orang yang tobatnya serius, yang benar untuk memperbaiki diri, bukan sekedar formalitas dia bertobat ya dengan istighfar misalnya, walaupun di situ pasti ada jalan kebaikan. Nah, orang-orang kembali yang berusaha dengan serius tobat, dia memperbaiki diri, maka di situ mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat dialog ini, Allah bukan hanya akan membimbing ia untuk memperbaiki dirinya lebih baik dari sebelumnya, lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman. Jadi ingat ya, taubat itu hal yang pertama Allah berikan, itu bukan materi dunia dulu. Bukan kedudukannya langsung naik, begitu tidak. Ya, bukan materi bertambah langsung kaya, bukan ilmu langsung banyak, tidak. Yang diberikan kelapangan dulu. Ketenangan, kelapangan, kedamaian, dibersihkan yang kotor-kotornya, baru datang melimpah. Ya, baru datang melimpah. Anugerah-anugerah sesuai dengan pilihan hidup kita untuk beribadah dan sebagai bekal kembali kepada Allah. Nah, nanti kalau benar taubatnya dan memperbaiki diri, diberikanlah kelapangan itu, lalu ditempatkan di kondisi lebih baik dari sebelumnya. Ya, ini yang dimaksudkan kalimat di sini. Ya, ara'aitin ana tubtu wa aslahtu arajin anta ilal jannah. Ya Allah, jika memang aku betul-betul bertobat, betul-betul memperbaiki diri, menata jalan hidup, apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga? Ya, maka apa yang dijawab oleh Allah? Ya, na'am, ya tentu saja kamu akan dikembalikan. Tapi perhatikan cara Allah mengembalikannya. Ditempatkan di surga yang lebih baik dari surga pendahuluan sebagai tempat belajar sebelum turun ke bumi. Silakan perhatikan. Bukankah di surga saat Adam belum turun ke bumi, hanya untuk berlatih materi sebelum turun, ya apa yang harus kerjakan, terus tinggalkan, bukankah di dalamnya ada ujian? Ya kan? Silahkan makan minum tapi jangan dekati yang ini, jauhi ini, lakukan ini, ya kan? Perintah dan larangan. Tapi surga yang akan ditempati saat kita kembali kepada Allah, bagaimana wujudnya, bagaimana sifatnya? Allahu Akbar, jannatun na'im, semuanya kenikmatan, nggak ada larangan lagi, nggak ada perintah lagi, semua tinggal nikmat saja. Berbeda dengan sifat yang pertama. Ya, artinya apa? Di sini diberikan kesan kepada kita, orang-orang yang bisa memperbaiki dirinya, selain hidupnya lebih damai, lebih tenang, lebih nikmat dibandingkan saat ia larut dalam maksiat. Anda punya harta, ya dihasilkan dari harta yang haram, yang riba, yang korupsi, yang menipu dan sebagainya. Lalu sadar, ya dari judi dan macam-macam, sadar tuh. Lalu ditaubati tuh.
Begitu tobatnya benar dan memperbaiki diri, awal-awal itu nggak mudah karena harus melepaskan kebiasaan, melepaskan gaya. Gaya kan bandingannya dengan tekanan kan? F berbanding lurus dengan P kan? Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan kan? Artinya semakin banyak gaya semakin tertekan kan? Ya.